teman-teman, perkenalkan saya Catherine Krisdanovil. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi guna melengkapi ujian keterampilan ekonomi atau akuntansi. Soalnya tadi sudah saya simpan di slide sebelumnya ini. Nah, di slide itu tadi saya sudah mencantumkan contoh soal atau neraca saldo yang akan saya cari laporan laba ruginya. Nah, di neraca saldo tadi kan, kalau kita ingin mencari laporan laba ruginya itu kan kita harus maksudnya kita harus mencantumkan semua akun-akunnya yang dibutuhkan dalam laporan laba rugi. Nah, akun yang pertama itu dalam laporan laba rugi itu yaitu penjualan. Sesuai dengan neraca saldonya, penjualannya tadi itu bernilai 23.100.000. Nah, kan kita sudah mengetahui penjualannya. Lalu di neraca saldo juga kan ada retur dan potongan penjualan. Nah, retur penjualan dan potongan penjualan ini kita menjumlahkan. Nah, kenapa kita menjumlahkan? Karena retur penjualan ini kan kita orang mengembalikan barang yang sudah kita jual. Jadi otomatis barang yang kita jual itu berkurang dan kasnya kita juga ikut berkurang. Karena apa? Karena orang mengembalikan lagi barangnya kita yang kita jual ke mereka tadi kepada kita lagi. Jadi itu kasnya kita ikut berkurang. Nah, lalu berarti penjualan itu otomatis berkurang kan? Lalu yang kedua, potongan penjualan. Kenapa potongan penjualan mengurangi penjualan? Karena di saat kita memberikan potongan penjualan kepada orang, otomatis kan kita memberi diskon. Berarti di saat kita memberi diskon ke orang lain, maka orang lain akan membayar kita punya penjualan itu sebesar potongan penjualan atau sebesar diskon yang kita berikan. Maka itu mengurangi kita punya nilai jual atau penjualannya kita. Maka retur penjualan dan potongan penjualan ini harus dijumlahkan. Nah, hasil penjumlahan retur penjualan dan potongan penjualan ini kita kurangi lagi dengan penjualannya kita tadi. Kan saya sudah jelas tadi penjualan. Kenapa kita harus menguranginya dengan penjualan? Karena retur penjualan dan potongan penjualan ini sama-sama mengurangi penjualan. Jadi pas kita kurangi hasilnya itu 22.100.000. Maka hasil ini atau 22.100.000 ini itu dinamakan penjualan bersih. Kenapa dinamakan penjualan bersih? Karena retur penjualan dan potongan penjualan yang mengurangi penjualan kita tadi, kita sudah menguranginya sehingga sisanya itu adalah penjualan bersih. Selanjutnya, persediaan barang dagang awal. Nah, di sini persediaan barang dagang awal kita harus menguranginya dengan pembelian, potongan pembelian, biaya angkut pembelian, retur pembelian, supaya bukan mengurangi, maksudnya menambahkannya supaya bisa menghasilkan pembelian bersih. Kenapa begitu? Karena begini teman-teman ya, persediaan barang dagang awal tadi kan 4 juta. Nah, jadi biaya angkut pembelian dan pembelian ini tadi sama menambah kita punya pembelian. Kenapa? Karena pembelian berarti kita kan melakukan pembelian. Nah, bisa kita melakukan pembelian, kita membutuhkan jasa pengirimnya atau biaya angkut pembelian. Jadi, biaya angkut pembelian dan pembelian ini harus dijumlahkan karena sama-sama menambah kita punya pembelian. Nah, hasil dari biaya angkut pembelian dan pembelian ini tadi itu berjumlah 3.400.000, di mana pembeliannya 3 juta dan biaya pembeliannya 400.000. Jadi kalau ditambah hasilnya 3.400.000. Lalu selanjutnya ada retur pembelian dan potongan pembelian. Nah, retur pembelian dan potongan pembelian ini juga harus ditambah. Kenapa? Karena retur pembelian, saat kita melakukan retur pembelian, berarti barang yang sudah kita beli kita kembalikan lagi kepada penjualnya. Kan kita tadi membeli. Nah, karena ada barang yang rusak pas kita beli, maka kita kembalikan lagi kepada penjualnya ini. Maka kita melakukan retur pembelian, otomatis kan kita punya pembelian berkurang. Lalu di saat kita mendapatkan potongan pembelian, nah, di saat kita mendapatkan potongan pembelian berarti kita itu mendapatkan potongan pembelian dari penjualnya. Setelah kita membeli barang, nah orang itu memberikan kita potongan pembelian atau diskonnya, begitu. Berikan potongan pembelian, otomatis kita punya potongan pembelian juga berkurang. Jadi tadi
di potongan pembelian dan neraca pembelian ini kita juga harus menambahkannya. Karena kenapa? Saat kita mendapatkan potongan pembelian, otomatis kan kita mendapat diskon. Nah, saat kita mendapat diskon, otomatis pembeliannya kita juga ikut berkurang. Terus kita punya neraca pembelian juga, karena kan kita mengembalikan lagi barang yang sudah kita beli ke penjualnya, otomatis barang yang kita beli juga berkurang. Jadi harus ditambahkan. Nah, neraca pembelian tadi itu kan 100, sedangkan potongan pembelian 300. Nah, jika dijumlahkan jadinya 400. Jadi biaya angkut biaya pembelian dan pembelian hasilnya maksudnya biaya angkut pembelian hasilnya tadi kan 3.400.000. Nah, 3.400.000 ini kita kurangi dengan neraca pembelian dan potong pembelian senilai berapa tadi itu? 400. Jadi 3.400.000 dikurangi 400, hasilnya itu 3 juta. Maka 3 juta ini dinamakan pembelian bersih. Kenapa pembelian bersih? Karena biaya angkut pembelian, neraca pembelian, potongan pembelian, semua yang mengurangi pembelian kita kurangi semuanya dengan menghasilkan pembelian bersih. Oke. Selanjutnya, pembelian bersih ini kita jumlahkan dengan persediaan barang dagang awal. Nah, kenapa kita jumlahkan dengan persediaan barang dagang awal? Karena tadi kan persediaan barang dagang awal ini tadi dia itu menambah kita punya pembelian. Ini. Makanya tadi kan ada pembelian bersih. Kita juga maksudnya ini persediaan dagang awal ini, persediaan barang dagang awal ini itu menambah kita punya pembelian. Jadi perusahaan barang dagang awal ini harus dijumlahkan dengan pembelian bersihnya kita. Jadi jumlahnya itu 4 juta ditambah dengan 3 juta jadinya 7 juta. Maka hasil tambah dari persediaan barang dagang awal dengan pembelian bersihnya kita tadi itu yaitu 7 juta rupiah, itu disebut barang siap dijual. Kenapa sudah itu barang siap dijual? Karena kan pembelian tadi kan sudah kita kurangi semuanya. Terus kita tambah dengan persediaan barang dagang awal, otomatis persediaan barang dagang awal ini itu merupakan barang yang siap kita jual atau barang yang siap dijual. Lalu selanjutnya, setelah kita mengetahui barang siap dijualnya kita, nah barang siap dijual ini kita itu mengurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Nah, kenapa barang yang sudah dijual ini kita kurangi dengan persediaan barang dagang akhir? Kenapa? Karena persediaan barang dagang akhir ini tadi kan itu kita punya persediaan pada tahun sebelumnya. Sedangkan barang siap dijual itu barang yang tidak mau dijual lagi. Maka kita harus kurangi barang siap dijual ini dengan persediaan barang dagang akhir tersebut supaya kita mendapat HPP atau barang siap dijual. Ini tadi barang siap dijual itu tadi 7 juta itu tadi kita menguranginya dengan persediaan barang dagang akhir. Kenapa kita mengurangi persediaan barang siap dijual ini dengan persediaan barang dagang akhir? Karena persediaan barang dagang akhir ini merupakan persediaan dagang akhir persediaan barang dagang akhir pada periode sebelumnya. Jadi sekarang kita harus menguranginya dengan barang siap dijual itu. Maka hasilnya merupakan 5 juta, di mana 5 juta ini disebut harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan ini teman-teman kita jumlahkan lagi. Harga pokok penjualan ini tadi kan sebesar 5 juta ya teman-teman ya. Hasil pengurangan dari persediaan barang dagang awal, persediaan barang dagang akhir dan ini barang siap dijual, hasilnya tadi kan dikurangi tadi kan hasilnya 5 juta. Nah, hasil 5 juta ini atau HPPI yang disebut kita HPP atau harga pokok penjualan ini kita kurangi dengan penjualan bersih. Kenapa kita mengurangi HPP atau harga pokok penjualan dengan penjualan bersih? Dikarenakan penjualan bersih ini teman-teman merupakan kita punya penjualan bersih selalu bersih. Kita punya penjualan bersih, sedangkan harga ini HPP itu kan kita punya harga pokok penjualan. Jadi kita harus mengurangi harga pokok penjualan ini dengan penjualan bersihnya kita supaya kita mengetahui bahwa kita punya periode selama setahun itu apakah mengurangi atau malah
atau apakah laba atau rugi. Jadi, nah teman-teman bisa lihat kan, penjualan bersih tadi itu 22.100.000, sedangkan dia punya HPP-nya itu 5 juta. Lebih besar mana? Harga pokok atau penjualan bersih? Lebih besar penjualan bersih kan, yaitu 22.100.000. Nah otomatis penjualan bersih tadi itu lebih besar dibandingkan punya harga pokok penjualan. Berarti kita itu laba atau rugi? Laba. Iya. Kenapa laba? Nah karena harga pokok penjualan itu kan harganya bisa kita menjual. Harga pokok penjualan, harga aslinya. Nah, sedangkan penjualan bersih ini harga kita menjual untuk mencari keuntungan. Nah, keuntungannya kita itu kan 22.100.000. Nah, sedangkan kita punya HPP itu 5 juta, otomatis kita mendapat laba kotornya. Nah, lalu teman-teman, kenapa laba kotor? Karena tadi kan penjualan bersih dan HPP ini tadi kan sudah mengurangi, hasilnya itu 17.100.000 yang disebut dengan laba kotor. Kenapa laba kotor? Karena kita belum mengurangi dengan biaya-biayanya. Kenapa harus mengurangi biaya-biaya? Karena kan gini teman-teman, dalam perusahaan itu kita tidak hanya mementingkan penjualan, pembelian, bagaimana kita memberikan diskon, bagaimana, tapi kita juga harus membutuhkan dia punya biaya gaji. Nah, kita kan juga butuh pegawai, biaya gajinya untuk pegawai, biaya sewa untuk tempat yang kita mau. Pokoknya semua biaya perlengkapan itu kita harus mengurangi, jangan lupakan itu supaya kita bisa mendapatkan laba bersihnya kita. Nah, supaya itu sudah kita punya laba aslinya, laba kita selama periode sebelumnya itu. Periode selama 2021 itu tadi kita mendapatkan labanya berapa begitu. Jadi teman-teman, laba kotornya tadi kan 17.100.000. Nah, laba kotor ini kita harus menguranginya dengan biaya-biaya. Di mana biaya yang tadi itu biaya gaji adalah 800.000, biaya sewa itu 1.700. Nah, jika dikurangi maka 17.100.000 ini kita kurangi dengan biaya gaji dan biaya sewa, hasilnya itu 15.100. Nah, 15.100 ini dinamakan laba bersih teman-teman. Jadi laba bersih ini sudah kita punya keuntungannya atau laba selama periode selama 31 Desember 2021 itu. Jadi kita punya laba itu sebesar 15.100.000. Oke teman-teman, tadi teman-teman mungkin kebingungan ya, masih kebingungan kenapa harus ini? Kenapa harus laba bersih? Kenapa harus laba kotor? Harus ada laba bersihnya? Karena tadi kan dalam perusahaan itu kita membutuhkan pegawai, kita membutuhkan tempat. Otomatis kita kan mengeluarkan biaya untuk membayar tempat, membayar pegawai, membayar perlengkapan. Jadi maka dari itu bisa kita mendapatkan laba kotor dari perusahaan itu. Kita harus menguranginya dengan biaya-biaya itu supaya kita lengkap sudah mendapatkan dia punya hasil yang sesungguhnya itu biaya atau hasil yang sesungguhnya itu laba bersihnya. Kalau laba kotor kan itu belum sepenuhnya ya, karena tidak ada biayanya. Jadi kalau ada biayanya berarti kita langsung menguranginya dan hasil akhirnya itu dia 100.000 tadi disebut sebagai laba bersih. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang laporan laba rugi dari perusahaan dagang. Semoga teman-teman dapat mengerti. Jika ada kesalahan, mohon maaf, dan jika ada benarnya kasih nilai 100. Amin.